Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita banyak sekali rahmat dan karunia serta nikmatnya, sehingga kita masih dapat melaksanakan perkuliahan walaupun hanya secara daring. Nah, pada hari ini kami akan membahas materi mengenai prinsip-prinsip pemilihan dan penggunaan media pembelajaran. Nah, pada materi kali ini yang akan membahas materi pertama yaitu saya sendiri, Asti Amelia, lalu kemudian akan dilanjutkan oleh M. Agus Isnaini dan Ana Nurfitria. Sebelum kita mengetahui apa itu prinsip-prinsip pemilihan dan penggunaan media pembelajaran, kita perlu mengetahui pengertian media pembelajaran itu tersendiri. Nah, kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media juga merupakan perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Jadi, media itu merupakan wahana penyalur inovasi belajar dan penyalur pesan. Berdasarkan Asosiasi Pendidikan Nasional atau National Education Association atau NEA yang memiliki pengertian berbeda, yang mana mereka mengartikan media itu sebagai bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta peralatannya. Media hendaknya dapat dimanipulasi, dapat dinilai, dan juga dapat dibaca. Kemudian, menurut Association of Education and Communication Technology atau AECT, mereka mengartikan bahwa media itu adalah segala bentuk saluran yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi. Nah, dari beberapa pendapat tersebut, kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa media itu merupakan alat yang dapat digunakan untuk menunjang suatu pembelajaran sehingga pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan baik, serta dapat juga diartikan sebagai penghubung antara pemberi dan penerima pesan. Sekarang kita sudah mengetahui pengertian dari media pembelajaran. Nah, lalu kita akan membahas mengenai prinsip pemilihan media pembelajaran. Di awal pengembangannya, media itu memiliki posisi sebagai alat bantu dalam kegiatan pembelajaran, yaitu alat bantu belajar bagi seorang guru dan alat bantu belajar bagi para siswa. Anderson di sini mengemukakan bahwa adanya dua pendekatan atau dua model dalam proses pemilihan media pembelajaran, yaitu model pemilihan tertutup yang mana terjadi apabila alternatif media telah ditentukan dari atas. Misalnya, media tersebut sudah ditentukan oleh para dinas pendidikan. Jadi mau tidak mau, jenis media itulah yang harus dipakai oleh para guru. Nah, yang kedua yaitu model pemilihan terbuka, yang merupakan kebalikan dari pemilihan tertutup, yang artinya para pengajar di sini memiliki kebebasan untuk membeli jenis media apa saja yang sesuai dengan kebutuhan para siswa. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan seorang pengajar dalam pemilihan media. Yang pertama itu harus adanya maksud tentang tujuan pemilihan media. Apakah pemilihan media itu untuk pembelajaran, untuk informasi yang bersifat umum, ataukah hanya sekedar hiburan untuk mengisi waktu kosong? Nah, dan yang lebih khusus lagi, pemilihan media itu apakah untuk memenuhi sasaran yang ingin dituju seperti untuk siswa TK, SD, SLTP, SMU, atau bahkan SLB. Yang kedua yaitu karakteristik media pembelajaran dan alternatif pemilihan, yaitu adanya media yang dapat dibandingkan atau dikompetisikan. Seperti halnya untuk mempermudah guru menentukan pilihan media pembelajaran yang mana yang tepat untuk dipilih. Dan sebab-sebab guru memilih media. Yang pertama itu bermaksud untuk mendemonstrasikan pembelajaran, seperti halnya pada kuliah tentang media.
Selanjutnya yaitu guru itu sudah merasa akrab dengan media tersebut. Akrab di sini maksudnya media itu sudah terbiasa atau sudah sering digunakan oleh seorang guru. Kemudian seorang guru itu ingin memberi gambaran atau penjelasan yang lebih konkret mengenai pembelajaran yang akan dibahas. Dan yang terakhir yaitu merasa bahwa media dapat berbuat lebih dari yang dilakukannya. Jadi, dengan bantuan media, guru itu menyampaikan materi-materi pembelajaran itu dengan sangat mudah. Nah, dapat juga dilihat dari segi teori belajar. Mungkin materi selanjutnya akan disampaikan atau dilanjutkan oleh saudara M. Agus Isnaini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya M. Agus Isnaini akan melanjutkan pembahasan kita kali ini terkait di sini prinsip-prinsip psikologis media pembelajaran. Yaitu yang pertama adanya dorongan atau motivasi. Bagaimana seorang pendidik itu harus memiliki motivasi dalam melakukan pembelajaran, terutama dalam memilih suatu media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, sehingga ada dorongan sendiri dalam diri seorang pendidik. Kemudian yang kedua, perbedaan individual. Nah, perbedaan individual ini terkait dengan ketertarikan seorang pendidik dalam memilih suatu media pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran. Dalam pemilihan media pembelajaran tentunya harus menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. Sekiranya dalam satu kali pertemuan, apa tujuan dalam satu pertemuan tersebut, sehingga akan dilihat media mana yang cocok, media apa yang cocok, yang sesuai dengan keinginan pendidik dalam menerapkan suatu media pembelajaran dalam pertemuannya. Kemudian dalam organisasi ini maksudnya adalah bagaimana pendidik dalam menerapkan sebuah media atau menjalani proses pembelajaran. Pendidik dapat memberikan atau mengorganisasi materi yang akan diajarkan sebaik mungkin. Dalam artian, materi apa yang sekiranya terlebih dahulu akan disampaikan. Nah, di sini lebih condong dalam mengurutkan materi dari poin A sampai poin terakhir dalam satu pertemuan tersebut. Sehingga di sini pendidik harus jeli melihat kondisi kelasnya. Kemudian persiapan sebelum belajar. Oke, sudah tentu di sini seorang pendidik juga harus mempersiapkan media yang sudah dipilih. Kemudian mempersiapkan materi yang akan diajarkan. Kemudian dan mempersiapkan yang lainnya seperti media, strategi, metode, sehingga suatu pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian emosi. Nah, berkaitan tentang emosi tentunya berkaitan dengan emosi, seorang peserta didik harus dapat mengontrol emosinya, sehingga perencanaan yang sudah disiapkan dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan dalam proses pembelajaran, sehingga emosi pendidik di sini harus tetap stabil dan dapat dikontrol. Kemudian partisipasi umpan balik. Nah, partisipasi umpan balik antara pendidik dan peserta didik harus berjalan seirama. Artinya pendidik harus dapat. Kemudian partisipasi umpan balik. Artinya
pendidik dan peserta didik harus dapat menerapkan atau memberikan stimulus kepada peserta didik agar media yang digunakan atau pelajaran yang disampaikan dapat tersampaikan. Kemudian partisipasi umpan balik antara pendidik dan peserta didik harus dapat bekerja sama dengan baik. Artinya, ketika proses pembelajaran, pendidik harus dapat memberikan berbagai macam model stimulus kepada peserta didik untuk memancing ketertarikan peserta didik dalam atau ketika mendengarkan materi yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian penguatan. Setelah proses pembelajaran terjadi, tentunya di akhir biasanya ada terjadi penguatan materi. Dan itu harus dilakukan oleh seorang pendidik apabila ingin mengetahui sejauh mana peserta didik dapat memahami pelajaran yang disampaikan dengan menggunakan media yang sudah diterapkan. Kemudian latihan dan pengulangan. Nah, dan tahap ini juga biasanya untuk mengukur pengetahuan peserta didik, bisa dengan menggunakan latihan soal atau dengan pengulangan tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penerapan. Kemudian langkah-langkah dalam pemilihan media. Yang pertama, tentunya seorang guru harus merumuskan tujuan pembelajarannya dan mengklasifikasikan tujuan berdasarkan domain atau tipe belajar siswa. Berikutnya, memilih peristiwa-peristiwa yang akan berlangsung. Artinya, dalam pemilihan peristiwa ini dianjurkan menyampaikan peristiwa-peristiwa yang sekiranya dekat dengan lingkungan peserta didik, dekat dengan kehidupan peserta didik. Kemudian menentukan tipe perangsang untuk tiap peristiwa. Nah, sebelum memberikan peristiwa tersebut, seorang pendidik harus memberikan gambaran secara umum sehingga peserta didik dapat meraba apa yang disampaikan oleh seorang guru. Kemudian mendaftar media yang dapat digunakan pada setiap peristiwa dalam pengajarannya. Nah, mendaftar media di sini maksudnya adalah memilih atau memutuskan penggunaan suatu media yang sesuai dengan setiap peristiwa dalam pengajaran. Kemudian dapat mempertimbangkan berdasarkan kegunaan media itu sendiri. Berikutnya, menentukan media yang terpilih akan digunakan. Nah, setelah melalui proses tersebut, maka di akhir seorang pendidik dapat menentukan media yang akan digunakan. Kemudian yang terakhir adalah menulis rasional atau penalaran dalam memilih media tersebut. Sekian prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran. Selanjutnya akan disampaikan terkait dengan prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran yang akan disampaikan oleh saudari saya. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan, yaitu tentang prinsip penggunaan media pembelajaran. Nah, prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam penggunaan media pada setiap kegiatan belajar mengajar itu adalah media digunakan untuk mempermudah siswa belajar dalam upaya memahami materi pelajaran yang akan disampaikan. Nah, dalam penggunaan media itu harus dipandang dari sudut kebutuhan siswa. Nah, hal ini tuh harus ditekankan karena sering sekali media itu hanya dilihat dari sudut pandang kepentingan guru. Nah, selain itu penggunaan media itu harus mempertimbangkan kecocokan
ciri media dengan karakteristik materi pelajaran yang akan disampaikan di dalam kelas. Nah, kemudian penggunaan media itu harus disesuaikan dengan bentuk kegiatan belajar mengajar yang akan dilaksanakan, seperti belajar secara klasikal, kemudian belajar dalam kelompok kecil, belajar secara individual, atau belajar secara mandiri. Nah, penggunaan media itu harus disertai persiapan yang cukup, karena seperti mempreview media yang akan dipakai, kemudian mempersiapkan berbagai peralatan yang dibutuhkan di dalam ruangan kelas. Nah, dengan cara ini pemanfaatan media itu diharapkan dapat membantu kelancaran proses belajar mengajar di dalam kelas. Jadi media pembelajaran itu juga digunakan dalam rangka upaya peningkatan suatu mutu proses kegiatan belajar mengajar. Nah, oleh sebab itu harus memperhatikan prinsip-prinsip penggunaannya, yaitu sebagai berikut. Nah, pertama yaitu tentang penggunaan media pengajaran. Nah, hendaknya itu dipandang sebagai bagian yang integral dari suatu sistem pengajaran dan bukan hanya sebagai alat bantu yang berfungsi sebagai tambahan yang digunakan bila dianggap perlu dan hanya dimanfaatkan sewaktu-waktu jika dibutuhkan saja. Nah, kemudian media pembelajaran itu hendaknya dipandang sebagai sumber belajar yang digunakan dalam usaha memecahkan masalah, nah, yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. Kemudian seorang guru itu hendaknya menguasai teknik-teknik dari suatu media pengajaran yang digunakan. Karena apa? Karena ketika seorang guru itu tidak memahami atau menguasai teknik, maka dalam proses pembelajaran itu akan biasa saja. Nah, kemudian guru itu seharusnya memperhitungkan antara untung atau rugi dalam pemanfaatan suatu media pembelajaran. Nah, jadi selain itu juga harus memperhatikan efektivitas ya dari media yang digunakan. Nah, misalnya efektif enggak ketika media pembelajaran ini digunakan di kelas hari ini. Kemudian apakah akan menghasilkan atau akan merugikan, seperti itu. Nah, kemudian penggunaan media pengajaran itu harus diorganisir secara sistematis, bukan sembarang dalam menggunakannya. Nah, jadi harus tepat dan benar dan tepat sasaran. Kemudian jika sekiranya itu suatu pokok bahasan itu memerlukan lebih dari macam media, maka guru itu dapat memanfaatkan multimedia jika diperlukan. Nah, sehingga yang menguntungkan dan memperlancar proses belajar mengajar dan juga dapat merangsang siswa dalam belajar mengajar. Selain itu, jadi perlu juga menentukan jenis media yang tepat. Nah, artinya sebagai guru memilih terlebih dahulu media manakah yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan bahan pelajaran yang akan diajarkan. Nah, kemudian menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat itu juga perlu. Karena apa? Karena suatu hal tersebut itu perlu diperhitungkan apakah penggunaan media itu sesuai dengan tingkat kematangan atau kemampuan anak didik. Nah, selain prinsip di atas ada beberapa prinsip lagi, yaitu seperti menentukan jenis media dengan tepat. Nah, artinya sebaiknya seorang guru itu memilih terlebih dahulu media manakah yang sesuai dengan tujuan dan bahan pembelajaran yang akan diajarkan. Nah, kemudian menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat. Nah, maksudnya itu perlu diperhitungkan apakah penggunaan media itu sesuai dengan tingkat kematangan atau kemampuan peserta didik. Nah, selain itu menyajikan media yang tepat. Nah, maksudnya itu teknik dan metode penggunaan media dalam pembelajaran itu harus disesuaikan dengan tujuan, kemudian bahan, metode, dan sarana yang ada. Nah, dan menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Artinya itu kapan dan dalam situasi mana pada waktu mengajar media yang digunakan. Nah, tentu tidak setiap saat atau selama proses belajar mengajar,
terus-menerus itu memperlihatkan dan menjelaskan sesuatu dengan media pengajaran yang sama. Next yaitu langkah-langkah penggunaan media pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu persiapan, kemudian yang kedua itu pelaksanaan atau penyajian, dan yang ketiga yaitu tindak lanjut. Yang pertama yaitu persiapan ya. Persiapan di sini tuh maksudnya kegiatan dari seorang guru yang akan mengajar dengan menggunakan media pembelajaran. Nah, jadi kegiatan-kegiatan tersebut itu dapat dilakukan oleh pendidik pada langkah persiapan, yaitu pertama membuat rencana pelaksanaan atau RPP ya. Jadi jika akan mengajar seperti biasanya di dalam kelas, itu dalam rencana pelaksanaan pembelajaran perkuliahan itu perlu dicantumkan media yang akan digunakan itu apa aja, kemudian metodenya itu apa aja dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua yaitu mempelajari buku petunjuk atau bahan peserta yang telah disediakan, kemudian menyiapkan dan mengatur peralatan yang akan digunakan agar pelaksanaannya itu nanti tidak terburu-buru atau mungkin mencari lagi serta peserta didik itu dapat melihat dan mendengarkan dengan baik. Jadi tidak contohnya seorang guru ada yang butuh pulpen atau mungkin butuh kertas karena persiapannya itu kurang seperti itu. Jadi semacam membuat kelas itu tidak kondusif. Kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan atau penyajian. Nah, dalam hal ini tuh menjalankan proses pembelajaran itu sesuai dengan RPP yang telah disiapkan sebelum proses belajar mengajar itu berlangsung. Pada proses ini itu yakinkan bahwa semua media dan peralatan telah lengkap dan siap untuk digunakan dalam proses belajar mengajar baik di kelas maupun di luar kelas. Nah, kemudian jelaskan terlebih dahulu tujuan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran itu apa aja. Kemudian jelaskan lebih dahulu juga apa yang harus dilakukan oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Nah, misalnya peserta didik harus memperhatikan dengan seksama, kemudian peserta didik tidak boleh ngobrol dengan teman sebangkunya dan lain sebagainya. Nah, kemudian hindari kejadian-kejadian yang sekiranya itu dapat mengganggu perhatian atau konsentrasi dan ketenangan peserta didik. Nah, misalnya kita salah menyampaikan, kemudian kita latah atau yang lain sebagainya, atau mungkin kita menjatuhkan barang dan lain sebagainya, sehingga membuat konsentrasi peserta didik itu bubar, sehingga tidak bisa konsentrasi lebih lagi karena sudah ada kegaduhan yang telah terjadi. Yang ketiga yaitu tindak lanjut. Nah, kegiatan ini itu untuk mengukur efektivitas pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya yaitu diskusi, kemudian eksperimen, observasi, latihan, tes, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu tujuan penggunaan media pembelajaran. Nah, jadi secara umum tujuan penggunaan media pembelajaran itu dapat membantu guru dalam menyampaikan pesan-pesan atau materi kepada siswanya. Nah, agar pesan tersebut itu lebih mudah dimengerti, lebih menarik dan lebih menyenangkan kepada siswa. Nah, sedangkan secara khusus media pembelajaran itu digunakan dengan tujuan yang pertama yaitu memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga dapat merangsang minat siswa untuk belajar. Kemudian yang kedua yaitu menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam bidang teknologi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh siswa. Nah, karena seorang siswa itu ingatannya masih mudah dalam mengingat ya. Jadi ketika peserta didik itu mendapatkan materi atau mungkin pelajaran yang sangat menyenangkan hatinya, itu akan membuat mereka selalu mengingat-ingat apa yang disampaikan oleh seorang pendidik dan mereka bisa menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari seperti itu. Terlebih sesuatu hal yang positif. Nah, kemudian yang keempat yaitu untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif. Nah, ketika kita menggunakan media pembelajaran itu akan terjadi sebuah efektivitas di mana mulai dari peserta didik yang efektif, kemudian juga waktu, dan sehingga dapat memudahkan seorang pendidik itu
dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Nah, kemudian yang terakhir yaitu untuk memberikan motivasi belajar kepada siswa. Nah, ketika seorang guru itu menggunakan media pembelajaran, maka banyak siswa yang motivasinya itu semakin meningkat. Karena apa? Karena mereka merasa pembelajaran ini sangat menyenangkan, pembelajaran ini mudah diterima, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada satu quotes yang sangat menarik, yaitu pendidikan bukan persiapan untuk hidup, tapi pendidikan adalah hidup itu sendiri. John Dewey. Cukup sekian, terima kasih. Apabila kami ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam presentasi kami. Undur mangkola, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.